Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dan umat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu, ya Allah Bapa yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih setia dan rahmat-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Hari demi hari dapat kami lalui, dan kembali saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Bahkan terlebih saat ini kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat sama-sama bersekutu di dalam terang firman-Mu. Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap pribadi kami dan memberikan penerangan serta tuntunan sehingga kami dapat menikmati kuasa kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Damai Sejahtera Bagi Kamu. Ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus setelah Dia bangkit daripada kematiannya dan menunjukkan bukti kebangkitannya kepada murid-muridnya. Setelah terlebih dahulu berjumpa dengan Maria Magdalena, lalu Tuhan pun menjumpai murid-muridnya. Puji syukur kepada Tuhan. Dalam perjumpaan ini, Tuhan Yesus memberikan kata-kata penghiburan, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari kebangkitan Yesus Kristus, pada malamnya, Yesus menjumpai murid-murid. Murid-murid saat itu dalam keadaan ketakutan yang amat sangat. Apalagi, khususnya Petrus dan Yohanes yang sudah melihat bukti bahwa kubur telah kosong. Ada berita dari Maria Magdalena yang mengatakan bahwa Yesus sudah diambil orang. Maka ketika Petrus dan Yohanes kembali kepada komunitas bersama dengan murid-murid yang lain, betapa ketakutan yang begitu mendalam melanda murid-murid saat itu. Tetapi justru ketika ketakutan yang dialami oleh murid-murid saat itu, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Puji syukur kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah murid yang saat itu tercekam oleh rasa takut, membawa damai, membawa sukacita bagi murid-murid. Sehingga kehadiran Tuhan Yesus menggantikan ketakutan menjadi damai sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah bukti nyata kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Dia menunjukkan dan membuktikan bahwa Dia bangkit. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus hidup, bukan Yesus dicuri orang, tetapi Yesus bangkit. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-20 dikatakan, "Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan." Puji syukur kepada Tuhan. Kebangkitan Yesus dibuktikan dengan tanda-tanda lubang paku
di tangan, di lambung, dan juga di kaki. Melihat tanda-tanda bukti nyata itu, barulah murid-murid bersukacita karena mereka tahu dialah Yesus yang disalib. Dialah Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Bersukacita karena melihat Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Ini yang mendatangkan kegirangan, semangat daripada murid-murid. Sukacita mereka juga ditambah dengan tugas panggilan pelayanan. Di dalam Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Puji syukur kepada Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus mendatangkan damai sejahtera. Perjumpaan dengan Yesus membangkitkan rasa sukacita. Perjumpaan dengan Yesus juga Tuhan menyatakan maksud hatinya untuk mendelegasi, untuk memberikan tugas kepada murid-muridnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Puji syukur kepada Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, itu satu anugerah kasih karunia yang sangat mulia, sangat terhormat. Tuhan Yesus katakan, sama seperti Allah Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Murid-murid saat itu begitu bersukacita. Karena apa? Mereka beroleh anugerah. Sekalipun mereka sebelum menyaksikan kebangkitan Kristus, mereka lari, menjauh, bersembunyi, dan ketakutan. Tetapi setelah mereka melihat bukti nyata Yesus bangkit, ada sukacita. Dan mereka pun lebih dilengkapi dengan penugasan Yesus. Yesus mengutus mereka. Dan Yesus memperlengkapi mereka. Di dalam Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jadi mereka diperlengkapi untuk menjadi duta Kristus, untuk menjadi pemberita Kristus, harus diperlengkapi dengan kuasa yang dari Kristus, kuasa yang dari Allah, yaitu apa? Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan. Itulah sukacita murid-murid ketika menyaksikan kebangkitan Yesus dari kematiannya. Kita akan lihat ada salah satu murid yang penuh dengan keraguan. Thomas yang tidak percaya. Murid tapi tidak percaya. Aneh bukan? Thomas ini adalah orang yang menyertai pelayanan Yesus. Thomas ini adalah orang yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Thomas ini juga menikmati apa yang dilipat gandakan dari 5 roti 2 ikan. Thomas itu makan, Thomas itu menikmati kuasa mujizat yang dilakukan. Tetapi Thomas tetap tidak percaya. Kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kenapa Thomas meninggalkan persekutuan bersama dengan para murid yang lain? Karena dia tidak percaya. Karena dia tidak menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena dia pikir, Yesus sudah mati, ya sudah. Itulah iman Thomas. Thomas yang tidak percaya. Di dalam Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini pernyataan Thomas ketika mendengar kesaksian daripada murid-murid yang lain yang mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Murid-murid yang lain berbicara dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita.
Dan dia juga, murid-murid yang lain, melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan sebagai utusan. Utusan untuk apa? Untuk mewartakan kebangkitan Kristus. Lalu murid-murid ini berbicara kepada Thomas. Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tetapi bagaimana respon Thomas? Aku tidak percaya. Sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak melihat bukti bahwa Yesus bangkit. Dan aku tidak meraba lubang bekas paku daripada tubuh Yesus. Inilah iman Thomas. Mengapa Thomas demikian ragu? Mengapa Thomas demikian tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh murid-murid? Karena memang Thomas tidak mau belajar untuk percaya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita bisa menjadi percaya kepada Yesus Kristus, kita perlu belajar. Kita perlu merespon apa yang firman Tuhan katakan. Paulus katakan, iman timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Itulah iman yang tumbuh dan itulah iman yang menyelamatkan. Karena apa? Karena yang didengar dan dipercayai adalah firman Kristus. Apa yang Yesus katakan, itu harus kita terima. Thomas tidak mau belajar tentang itu. Memang sekali peristiwa ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya diperhadapkan dengan kematian Lazarus. Ya, Tuhan Yesus bermaksud untuk mengajar murid-murid. Coba kita akan lihat ya. Di dalam Yohanes 11 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagi kamu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya, supaya kamu dapat belajar untuk percaya. Melalui peristiwa kematian Lazarus, Tuhan Yesus ingin memanfaatkan momen itu untuk mengajar kepada murid-murid agar apa? Murid-murid belajar untuk percaya. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada perkataannya. Percaya di dalam kuasa yang menyertai pelayanannya. Yaitu percaya bahwa Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Ini ada satu momen untuk belajar supaya kamu menjadi percaya. Tetapi kita mau lihat, apa respon Thomas saat mendengar ajakan daripada Tuhan Yesus? Mari kita hampiri Lazarus. Mari kita ke Betani. Mari kita kembali ke Yudea. Apa respon daripada Thomas? Dikatakan Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dia yang dimaksud adalah Yesus. Inilah iman Thomas. Iman yang tidak mau belajar, sehingga tidak memiliki iman. Yang ada apa? Memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada murid-murid yang lain, agar mereka juga menjadi tidak percaya. Sehingga dengan ajakan yang sinis, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Yesus. Mati di mana? Ya, mati di rajam batu di Yudea. Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-8, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, mencoba melempari Yesus, merajam Yesus. Masih maukah engkau nyerempet bahaya? Masih maukah engkau datang ke Yudea? Itulah yang dimaksud oleh Thomas. Dia tidak respect. Dia tidak percaya dengan apa yang Yesus katakan. Sehingga dia memberikan pengaruh negatif kepada murid-muridnya dengan mengatakan, ayo marilah kita juga pergi untuk apa? Untuk mati. Tetapi Tuhan sudah jelas ajarkan,
supaya kamu dapat belajar untuk percaya. Tetapi Thomas punya kesimpulan bukan belajar percaya, tetapi mati bersama-sama dengan dia. Ini membuktikan bahwa memang Thomas itu pribadi yang tidak percaya. Pribadi yang penuh dengan keraguan dan tidak percaya akan kuasa kebangkitan Kristus. Kita akan melihat Tuhan tidak berhenti di dalam mengajar Thomas. Tuhan tidak berhenti untuk mengajar orang-orang yang tidak percaya. Tetapi Tuhan membuktikan dengan belas kasih-Nya dan menganugerahkan peneguhan agar yang tidak percaya menjadi percaya. Puji Tuhan. Kembali di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, kali ini murid-murid kembali dalam persekutuan dan Thomas pun ada. Ya, rupanya Thomas mulai berpikir, kalau murid-murid yang lain sudah melihat Tuhan, aku murid yang tidak melihat Tuhan. Kenapa? Karena aku tinggalkan persekutuan. Sekarang aku tidak mau tinggalkan persekutuan. Aku mau bersama-sama dengan murid-murid yang lain untuk tetap dalam persekutuan. Ini minat daripada Thomas. Dia belum percaya, tetapi dia sudah tergerak hatinya, tergelitik oleh pemikirannya. Kalau murid yang lain dapat melihat Yesus, masa aku tidak? Dia mulai tertarik. Maka sebab itu, Thomas kali ini bersama-sama dengan murid-murid. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kembali, Tuhan Yesus hadir di dalam persekutuan murid-muridnya. Kembali Tuhan Yesus memberi damai sejahtera bagi kamu. Kehadiran Yesus memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang menggantikan ketakutan, menggantikan kegelisahan, dan menggantikan kebimbangan. Damai sejahtera yang memberikan keteguhan bagi iman Thomas yang penuh dengan keraguan-raguan. Yohanes 20 ayat yang ke-27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas. Yesus kali ini berkata kepada Thomas, pribadi yang tertuju secara akurat. Kepada Thomas, dia berkata, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ini teguran Tuhan yang begitu menohok. Damai sejahtera bagi kamu. Itu damai sejahtera diberikan kepada seluruh komunitas yang ada dalam ruang itu. Itu murid-murid. Tetapi ada pesan khusus kepada satu pribadi yang bernama Thomas. Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu. Cucukkanlah ke dalam lambungku. Dengan peringatan keras. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan tetap mau berperkara dengan orang-orang yang meragukan kebangkitannya. Dengan orang-orang yang diselimuti dengan kebimbangan akan kebangkitan Kristus. Tuhan tetap mau berperkara. Dan Tuhan berbicara secara khusus kepada Thomas. Sehingga akhirnya Thomas juga diperingatkan, jangan tidak percaya, melainkan percayalah. Sebab apa? Sebab engkau sudah melihat. Engkau sudah melihat dengan mata kepalamu. Jika engkau ingin merasakan, silakan. Masukkan lenganmu ke dalam lambung yang bekas ditombak. Silakan. Ini kasih karunia Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih. Kita melihat betapa baiknya Tuhan. Betapa sabarnya Tuhan. Betapa lemah lembutnya Tuhan. Betapa Tuhan sabar untuk terus berperkara, meneguhkan iman-iman yang sedang goyah. Mungkin kita saat ini sedang goyah imannya. Mungkin kita sedang mengalami tekanan yang seolah-olah tidak melihat lagi Tuhan, tidak merasakan lagi pertolongan Tuhan.
Sehingga kita penuh dengan keraguan dan kebimbangan, ingin menjauh dari Tuhan, ingin melarikan dari Tuhan, bahkan ingin melarikan dari kenyataan hidup ini. Banyak orang saat ini dalam pergumulan yang berat ini, dia ingin lari dari kenyataan hidup, dari kenyataan permasalahan. Itulah orang-orang yang pengecut, itulah orang-orang yang tidak memiliki iman. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah, baru-baru kita peringati hari Paskah, hari kebangkitan Kristus. Itu perlu kita ingat, itu perlu kita renungkan, sebab itu bukti kemenangan Kristus. Maut sudah dikalahkan. Dan ketika Yesus Kristus naik ke surga, Dia berjanji akan mencurahkan penolong yang lain, yang akan tinggal di dalam setiap pribadi kita. Wahai kita orang-orang percaya, wahai kita umat tebusan Tuhan, yakin dan percayalah, di dalam setiap pribadi kita ada kekuatan Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Jangan kita ragu, tetapi percayalah. Ketika Thomas diperhadapkan dengan tantangan daripada Tuhan, cucukkanlah, taruhlah jarimu ke dalam tanganku, ulurkanlah tangan, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Itu tantangan yang Tuhan berikan. Bagaimana respon Thomas? Di dalam Yohanes 20, 28, 29, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Katanya kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ini Thomas, respon Thomas. Dia menjawab, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ketika melihat bukti nyata kebangkitan Kristus, baru Thomas tercelik mata hatinya, menyadari Yesus itu adalah Tuhan. Dia melihat kemuliaan Allah di balik kuasa kebangkitan Kristus. Puji syukur pada Tuhan. Ini yang harus kita alami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Memperingati kebangkitan Kristus, kita harus menyadari Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tuhan menjadi pusat pengharapan kita. Tuhan menjadi yang terutama di dalam pengharapan kita. Yesus Kristus sebagai juru selamat sudah mati tersalib, memikul dosa kita, menjadi tebusan bagi kita semua. Di balik semua karya Kristus, kita harus melihat dan merasakan kemuliaan Allah. Maka Thomas katakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Puji syukur pada Tuhan. Ini iman yang dipulihkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Ini iman yang memperoleh damai sejahtera daripada Kristus. Lalu apa kata Tuhan? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Siapa yang dimaksud berbahagialah? Mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tiada lain, kita semua yang hidup di zaman abad 21 ini. Kita tidak hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Kita tidak pernah melihat Yesus Kristus. Kita tidak pernah melihat Allah yang adalah roh adanya. Tetapi kita jika bisa percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan, berbahagialah. Terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Percayalah akan kuasa kebangkitannya, maka kita dapat menikmati damai sejahtera dari kuasa kebangkitannya. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah Ibu Bapak Sobat Maestro melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini, kita kembali dikuatkan oleh kebangkitan Yesus Kristus yang mendatangkan kuasa bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.